Sekolah Minggu HKI Cawang Cilitan. Sebelum kita memulai ibadah pada hari ini, kakak mau ingatkan jangan lupa untuk menyiapkan Alkitab, buku catatan dan alat tulis, persembahan yang akan dikumpulkan melalui orang tua dan akan disampaikan ke gereja melalui orang tua, dan jangan lupa adik-adik ketika kita beribadah menggunakan pakaian yang rapih. Sekarang kita mau memulai ibadah kita. Mari kita siapkan hati untuk melayani Tuhan dan menyanyikan lagu puji-pujian untuk Tuhan Yesus Kristus. Mari kita bangkit berdiri. Marilah kita sama-sama berdiri. Di dalam nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi, kasih karunia dan damai sejahtera menyertai kita sekalian. Amin. Mari kita sama-sama berdoa. Ya Yesus Kristus Tuhan kami, lihatlah dan datanglah kepada kami yang bersekutu di sini. Kami ini adalah umat gembala-Mu. Berilah kasih karunia dan kehidupan kepada kami. Amin. Shalom adik-adik semua. Apa kabarnya hari ini? Sukacita, sukacita, joy, joy, joy. Yeay! Kita mau beribadah. Kita angkat lagu pujian. Mari masuk. Kita angkat satu lagu pujian dari Terbit Matahari.
marilah kita dengarkan hukum Taurat yang tertulis dari titah ke-5 sampai dengan ke-10. Titah ke-5. Hormatilah orang tuamu agar engkau berbahagia dan lanjut umurmu di bumi yang diberikan Allah kepadamu. Titah ke-6. Jangan engkau membunuh. Titah ke-7. Jangan engkau berzina. Titah ke-8. Jangan engkau mencuri. Titah ke-9. Jangan engkau berdusta. Titah ke-10. Jangan engkau bersikap loba dan tamak akan rumah sesamamu manusia, akan istrinya, pembantunya laki-laki maupun perempuan, ternaknya, atau segala sesuatu milik mereka. Adapun ketentuan Tuhan Allah akan dasar titahnya itu adalah sebagai berikut. Akulah Tuhan Allahmu, Allah pencemburu, yang membalaskan dosa bapa terhadap anaknya hingga keturunan yang ketiga dan keempat dari mereka yang membenci aku. Tetapi aku mengasihi orang yang mencintai aku dan yang melaksanakan firman-Ku sampai beribu-ribu keturunan. Mari kita bersama-sama berdoa memohon kekuatan kepada Tuhan. Ya Tuhan, berilah kami kekuatan untuk menuruti segala titah-Mu. Amin. Kita mau melanjutkan ibadah kita angkat lagu pujian Cuip Cuip Pam Pam Pam. Sambil bangkit berdiri kita nyanyikan Jangan Lelah. Yang membaca, berdoa,
pujian lagi, kedua tanganku dan jalan serta Yesus. Tuhan Yesus yang baik, Allah Bapa yang dalam kerajaan sorga, terima kasih Tuhan atas segala berkat dan kasih karunia-Mu Bapa kepada kami sampai saat ini. Tuhan yang baik, sebentar adik-adik ingin mendengarkan firman Tuhan, kiranya siapkan hati dan pikiran adik-adik Tuhan untuk mau mendengarkan firman-Mu, kiranya juga berkati Tuhan, Abang dan Kakak sekolah minggu yang memberikan firman Tuhan, kiranya firman-Mu ya Bapa menjadi pelita bagi kehidupan adik-adik. Bapa yang baik, inilah doa dan permohonan kami sampaikan ke dalam tangan pengasihan-Mu. Dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Selamat mendengarkan firman Tuhan adik-adik. Halo Kak Nova, lagi apa nih? Halo Kak Ibe, Kak Nova lagi membaca cerita di Alkitab tentang jatuhnya tembok Yeriko. Oh, ceritanya gimana Kak? Wow, seru sekali Kak. Tuhan kita itu sungguh luar biasa. Dia dapat membantu bangsa Israel untuk meruntuhkan tembok Yeriko yang sangat tinggi dan sangat tebal. Oh, kalau gitu kita harus ceritakan ke adik-adik sekolah minggu nih Kak. Oh iya, ide bagus. Yuk. Halo adik-adik sekolah minggu. Khususnya kelas balita dan kelas kecil. Hari ini Kakak Nova Dan Kakak
Poipe di sini akan bercerita tentang bagaimana Tuhan kita sangat luar biasa, sangat hebat membantu bangsa Israel untuk dapat meruntuhkan tembok Yeriko. Nah, firman Tuhan kita hari ini diambil dari mana ya, Kak? Firman Tuhan hari ini diambil dari Yosua 6 ayat 1 sampai 23 adik-adik, dengan tema mengandalkan Tuhan bukan hanya menanti. Wah, benar sekali. Mengandalkan Tuhan bukan hanya menanti. Mengandalkan Tuhan artinya bahwa kita harus taat, kita harus patuh kepada Tuhan. Nanti Tuhan akan menyertai kita dan membantu kita dalam setiap kehidupan kita. Nah, Kakak Nova tadi sudah baca Kak di Yosua 6 ayat 1 sampai 23 bahwa pada saat itu bangsa Israel sedang dalam perjalanan menuju tanah perjanjian, yaitu tanah Kanaan. Iya benar, tanah Kanaan. Seperti adik-adik mungkin sudah pernah tahu ceritanya bahwa bangsa Israel akan menuju ke tanah Kanaan. Tapi Kak, di tengah-tengah perjalanan mereka harus melewati satu kota yang sangat besar, namanya kota Yeriko. Dan kota Yeriko ini dikelilingi oleh tembok yang sangat tinggi dan sangat tebal. Dan pada saat itu temboknya sedang ditutup, pintu gerbangnya ditutup, jadi orang Israel tidak bisa lewat. Lalu kira-kira Kakak tahu nggak ya apa yang dilakukan bangsa Israel saat mereka tidak punya ide untuk melewati kota Yeriko? Berdoa. Wah, Kakak Poipe pintar sekali ya. Benar adik-adik. Jadi pada waktu bangsa Israel harus melewati kota Yeriko yang dikelilingi oleh tembok yang sangat tinggi dan sangat tebal, mereka tidak punya ide. Lalu mereka berdoa. Mereka minta pertolongan kepada Tuhan. Sama seperti tema kita minggu ini, mereka mengandalkan Tuhan. Lalu Kak, di sini juga diceritakan bahwa mereka diperintahkan untuk mengelilingi tembok Yeriko selama 7 hari. Iya, tapi pada hari pertama sampai hari ke-6 mereka harus mengelilingi tembok Yeriko hanya 1 kali saja. Lalu pada hari yang ke-7 mereka harus berkeliling selama 7 kali. Dan Kakak tahu, katanya saat mereka mengelilingi tembok Yeriko, mereka harus mereka tidak boleh berisik, mereka tidak boleh berbicara, mereka harus benar-benar diam. Tapi bangsa Israel taat. Mereka tahu bahwa apa yang diperintahkan oleh Tuhan adalah yang terbaik, yang harus mereka taati, yang harus mereka patuhi. Lalu pada hari yang ke-7 Kak, pada saat berapa kali Kak mereka kalau hari ke-7 harus mengelilingi tembok? 7 kali. Benar, mereka harus mengelilingi tembok Yeriko selama 7 kali pada hari yang ke-7. Lalu mereka akan meniup Sangkakala. Benar, mereka akan meniup sangkakala lalu bersorak mengatakan bahwa Tuhan itu luar biasa, Tuhan itu baik. Lalu tembok Yeriko runtuh. Wah, lalu tembok Yeriko runtuh. Nah adik-adik, sekarang Kakak Nova dan Kakak Poipe juga mau ajak adik-adik untuk menonton satu video singkat mengenai runtuhnya tembok Yeriko. Mari kita saksikan bersama-sama adik-adik. Selamat menonton adik-adik. Yeriko telah menutup pintu gerbangnya. Tidak ada orang keluar atau masuk. Telah tertutup kota itu karena orang Israel. Kemudian Yosua bin Nun memanggil para imam dan berkata kepada mereka, "Angkatlah tabut perjanjian itu, dan 7 orang imam harus membawa 7 sangkakala, tanduk domba di depan tabut Tuhan. Dan orang-orang bersenjata harus berjalan di depan tabut Tuhan. Dan janganlah perdengarkan suaramu sampai pada hari aku mengatakan kepadamu, bersoraklah, maka kamu harus bersorak. Dan kepada bangsa itu dikatakan, Majulah, kelilingilah kota itu." segera sesudah Yosua berkata kepada bangsa itu, dan orang-orang bersenjata berjalan di depan para imam yang meniup sangkakala.
Maka berjalanlah maju ketujuh orang imam yang membawa ketujuh sangkakala tanduk domba itu di hadapan Tuhan. Lalu mereka meniup sangkakala, sedang tabut perjanjian Tuhan mengikut mereka. Dan barisan penutup mengikut tabut itu, sedang sangkakala terus-menerus ditiup. Demikianlah tabut Tuhan mengelilingi kota itu, mengedarinya sekali saja. Kemudian kembalilah mereka ke tempat perkemahan dan bermalam di tempat perkemahan itu. Demikianlah pada hari kedua, mereka mengelilingi kota itu sekali saja, lalu pulang ke tempat perkemahan. Dan begitulah dilakukan mereka 6 hari lamanya. Tetapi pada hari yang ketujuh, mereka bangun pagi-pagi, ketika fajar menyingsing, dan mengelilingi kota 7 kali dengan cara yang sama. Hanya pada hari itu, mereka mengelilingi kota itu 7 kali. Lalu pada ketujuh kalinya, ketika para imam meniup sangkakala, berkatalah Yosua kepada bangsa itu, Bersoraklah, sebab Tuhan telah menyerahkan kota ini kepadamu. Dan kota itu dengan segala isinya akan dikhususkan bagi Tuhan untuk dimusnahkan. Lalu bersoraklah bangsa itu, bersoraklah mereka dengan sorak yang nyaring, sedang sangkakala ditiup. Segera sesudah bangsa itu mendengar bunyi sangkakala, maka runtuhlah tembok itu. Lalu mereka memanjat masuk ke dalam kota, masing-masing langsung ke depan dan merebut kota itu. Mereka menumpas dengan mata pedang segala sesuatu yang di dalam kota itu. Tetapi kota itu dan segala sesuatu yang ada di dalamnya dibakar mereka dengan api. Hanya emas dan perak, barang-barang tembaga dan besi, ditaruh mereka di dalam perbendaharaan rumah Tuhan. Demikianlah Rahab, perempuan sundal itu dan keluarganya serta semua orang yang bersama-sama dengan dia, dibiarkan hidup oleh Yosua. Karena ia telah menyembunyikan orang suruhan yang disuruh Yosua mengintai Yeriko. Dan Tuhan menyertai Yosua, dan terdengarlah kabar tentang dia di seluruh negeri itu. Wah, seru sekali kan ceritanya. Benar, tembok Yeriko bisa runtuh karena Tuhan. Bangsa Israel berdoa dan taat atas perintah Tuhan. Iya, benar sekali Kak. Mereka menaati perintah Tuhan saat Tuhan meminta mereka untuk mengelilingi tembok Yeriko dan berdiam diri. Mereka melakukannya persis seperti yang Tuhan mau. Lalu pada saat hari ke-7, saat Tuhan bilang mereka harus mengelilingi tembok Yeriko selama 7 kali, mereka meniup sangkakala lalu bersorak menyatakan bahwa Tuhan itu sangat luar biasa dan tembok Yerikonya runtuh. Wah, Tuhan kita benar-benar luar biasa ya Kak. Nah, untuk saat ini adik-adik kita mau belajar bagaimana bangsa Israel mengandalkan Tuhan. Mereka tidak hanya berdoa, tapi mereka juga melakukan apa yang Tuhan perintahkan. Artinya mereka tidak hanya menanti itu artinya menunggu. Iya Kak ya. Ya, jadi mereka juga melakukan setelah mereka berdoa, mereka melakukan apa yang Tuhan mau. Lalu apalagi ya Kak yang kita bisa pelajari dari firman Tuhan kita hari ini? Begitu juga nih adik-adik, mau ujian ataupun mau ngerjain sesuatu, harus berdoa dulu mengandalkan Tuhan, jangan mudah menyerah. Iya, tapi tidak hanya berdoa saja ya Kak. Iya. Kita juga harus rajin Membaca. rajin belajar. Lalu Kak,
katanya kan tadi bangsa Israel taat. Bagaimana nih jika misalnya adik-adik di rumah disuruh untuk makan sayur sama mamanya, minum susu sama mamanya? Kira-kira adik-adik harus apa ya Kak? Harus taat dan dengar-dengaran. Iya benar sekali. Bangsa Israel taat saat disuruh mengelilingi tembok Yeriko, mereka menurut. Sama seperti adik-adik juga. Jika mama mengajarkan sesuatu, meminta adik-adik untuk melakukan sesuatu, adik-adik juga harus taat. Karena kita percaya adik-adik adalah anak-anak yang ingin menyenangkan hati Tuhan. menyenangkan hati Tuhan. Jadi demikian ya firman Tuhan kita hari ini. Mari kita sama-sama mengandalkan Tuhan dan tidak hanya menanti. Itu artinya kita harus berdoa, juga melakukan apa yang Tuhan mau dalam kehidupan kita. Terima kasih adik-adik semuanya. Kita mau berdoa dulu. Ya, mari kita tutup dalam doa. Oke adik-adik, tadi adik-adik sudah mendengarkan firman Tuhan. Semoga adik-adik mengerti dan adik-adik lakukan dalam kehidupan adik-adik sehari-hari. Sebelum kita akhiri ibadah ini, kita berdoa dulu ya adik-adik. Tutup mata, tunduk kepala, lipat tangannya. Mari kita berdoa. Ya Allah Bapa kami yang bertata di kerajaan surga, puji dan syukur kami panjatkan atas kedatangan Tuhan. Terima kasih Yesus kalau kami boleh beribadah walaupun melalui online ya Bapa. Bapa yang baik, kami juga sudah mendengarkan firman-Mu. Kiranya berkati kami Tuhan agar kami dapat mengerti dan kami dapat lakukan dalam kehidupan kami sehari-hari. Puji juga Bapa, setelah ibadah ini Tuhan, kami serahkan Bapa kegiatan kami ke dalam tangan pengasihan-Mu. Berkati kami juga Tuhan, dan apa yang kami lakukan biarlah itu berkenan di hadapan-Mu. Bapa yang baik, kami juga banyak dosa, kiranya ampuni dosa kami Tuhan, agar kami layak menerima berkat yang datang daripada Engkau. Terima kasih Yesus, terima kasih Bapa, segala puji hormat bagi-Mu Tuhan, haleluya, amin. Amin. Baik adik-adik, Tuhan Yesus memberkati. Selamat hari Minggu. Oke adik-adik, adik-adik sudah mendengarkan firman Tuhan. Kiranya firman Tuhan yang adik-adik dengarkan, di mana adik-adik harus selalu mengandalkan Tuhan dimanapun adik-adik berada. Kita mau menyambut firman Tuhan, kita angkat lagu pujian, Hebatlah Tuhan Yesus. Betapa baiknya Engkau Tuhan.
adik-adik, kita menutup ibadah kita pada hari ini. Adik-adik lipat tangan, tutup mata, tundukkan kepala, kita berdoa. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus, terima kasih Roh Kudus atas segala penyertaan-Mu ya Bapa. Tuhan, terima kasih Engkau telah memberkati ibadah kami dari awal, pertengahan hingga akhir ya Bapa. Kiranya Tuhan, firman-Mu yang adik-adik dengarkan ya Tuhan bisa dapat berakar, bertumbuh dan berbuah di dalam kehidupannya. Kiranya juga abang kakak sekolah minggu dapat lebih terberkati karena mereka memberitakan firman-Mu ya Bapa. Bapa yang baik, kami berdoa untuk orang tua kami ya Tuhan, dimanapun mereka berada Tuhan. Beri mereka ya Tuhan kesehatan ya Bapa, jauhkan mereka dari sakit penyakit Tuhan. Kami berdoa juga ya Tuhan untuk mungkin adik-adik yang sedang sakit atau tidak enak badan ya Bapa, kiranya Engkau sembuhkan Tuhan, pulihkan kembali ya Bapa tubuh mereka. Itu juga ya Tuhan, kiranya Engkau berkati ya Tuhan bangsa Indonesia ini ya Tuhan, yang masih ya Bapa bergumul dengan COVID-19. Kiranya Tuhan Engkau yang tahu ya Bapa, Engkau yang pulihkan bangsa Indonesia ini ya Tuhan. Bapa yang baik, inilah Tuhan doa dan permohonan kami. Terlebih dahulu kiranya ampuni segala dosa dan pelanggaran kami ya Bapa, agar kami layak disebut anak-anak-Mu ya Tuhan. Ini ya Tuhan, terimalah doa kami ya Tuhan. Marilah kita bersama-sama menaikkan doa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Terimalah berkat daripada Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin.